Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng Langga di channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi mengenai ilmu hati. Iya, pada 2 pekan yang lalu ya, kurang lebih, saya berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah perusahaan. Sebut saja nama perusahaannya itu PT SAP, Sampulu Adijaya Prakarsa ya kalau nggak salah. Sebuah perusahaan survei rencana lokasi untuk pertambangan atau yang lainnya. Jadi survei sistem informasi geografis pemetaan gitu. Nah, di kunjungan tersebut ada cerita yang sangat menarik dan menurut saya itu sebuah pengalaman yang berharga buat diri saya sendiri dan semoga untuk teman-teman semua ya nanti. Jadi saya bertemu langsung dengan owner atau co-founder dari perusahaan tersebut. Saya bertemu di sebuah kantor di sekitar Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, ketika saya hadir di tempat itu, sudah melakukan janji, beliau sampaikan tunggu saja dulu di lobi. Nah, kemudian saya menunggu di depan store kopi kenangan ya. Pas banget nih yang saya ambil fotonya yang sekarang ini, saya nunggu di situ. Kemudian beliau sampaikan, mohon tunggu sebentar, saya sedang di luar. Baik, saya menunggu di situ ya kurang lebih ada sekitar 5-7 menit. Sekitar 5-7 menit kemudian beliau hadir dan datang. Beliau menelpon saya dan disampaikan, "Sudah di mana?" "Di sini." Langsung beliau menghampiri dan saya juga menghampiri beliau tepat di depan kopi kenangan store tadi. Tiba-tiba beliau langsung mengajak, "Sudah ngopi belum? Ayo kita ngopi dulu." Jadi beliau langsung mengajak ke kopi kenangan untuk take away. Kopi tersebut nanti dibawa ke kantornya. Tidak ada endorse ya guys, hanya cerita saja supaya lebih bisa menggambarkan situasi pada saat itu. Oke, tidak berapa lama kemudian kami langsung menuju ke kantor beliau. Di situ beliau bercerita mengenai berbagai macam hal ya tentang perusahaannya, terus kemudian kisahnya dari awal sampai akhirnya bisa ke posisi yang saat ini. Dan ada satu yang menurut saya sangat mengena di hati, yaitu tentang ilmu hati. Ketika saya tanya, "Pak, apa sih tips atau kiat-kiat suksesnya atau amalannya sehingga bisa dalam usia yang masih..." Oh ya, usia beliau itu kurang lebih ya masih 20-an sampai 30-an tahun ya, masih sangat muda. Ataupun beliau sudah menjadi CEO atau co-founder dari sebuah perusahaan. Jadi beliau sampaikan, "Wah mas, ini pertanyaan yang kesekian buat saya gitu," sambil ngopi ya, yaitu fotonya. Kita ngopi berdua di ruangan apa ya bahasanya, ini ruangan bisa disebut ruangan khusus beliau lah ya, atau ruangan meeting khusus pimpinan. Nah, beliau sampaikan bahwa gak ada, saya bahkan kalau ditanya ibadahnya apa tuh saya malu kalau ketemu teman-teman, kata beliau. Ya kalau ditanya gini, yang biasa saya lakukan, ya beliau sampaikan gitu. Pertama adalah ngeloskan hati. Maksudnya gimana? Kata saya gitu kan. Iya, kita ngeloskan hati. Misalkan kita marah, terus kemudian intinya gini deh kata beliau. Setiap sebelum tidur gitu, ya segala ganjelan di hati, apapun itu ya saya akan meloskannya gitu. Maksudnya mengikhlaskannya, memaafkannya. Jadi tidur itu udah gak ada pikiran lagi. Dan perlu teman-teman tahu, beliau ini sangat suka sekali tersenyum gitu, khasnya sekali senyum gitu. "Oh gitu pak, lah emang kenapa begitu?" "Ya itu yang biasa saya lakukan," gitu kata beliau. Jadi istilahnya kita tuh gak ada ganjalan lagi dalam hidup ini. Kalau bisa ya pas marah pun tanpa emosi, kata beliau. Apa nih teman-teman kira-kira marah tanpa emosi? Ilmu lagi ini ya. Ilmu tingkat tinggi ini. Jadi di situ memang disampaikan kelemahan kita ya sebagai manusia. Biasanya kalau kita jengkel sama seseorang sampai ke bawah-bawah, sampai tidur, kemudian sampai besok-besoknya, atau pas kita ada suatu ganjalan tuh kayaknya kok kebawa. Nah itu ya terutama buat diri saya pribadi juga ngena banget gitu. Bahkan loh, kita ini apa sih maksudnya, kita kok hanya istilahnya sederhana gini, tapi kok kayaknya masih sulit gitu dalam kehidupan mengikhlaskan gitu. Dan gampangnya sih tadi teknisnya beliau setiap sebelum tidur itu ya diloskan semua hatinya gitu kan ya. Ya istilahnya
tidak dibawa pikiran yang gimana-gimana gitu. Bahkan setiap istilahnya dalam pekerjaan beliau juga, beliau ketemu sama office boy-nya, beliau ketemu sama pedagang asongan, beliau bisa menempatkan diri. Itu tadi salah satu juga ilmu mengeloskan hati. Terus juga kemudian ketika beliau ketemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan lain, itu juga beliau bisa menyesuaikan diri. Jadi bisa hatinya itu luas gitu loh. Ya, kita sama-sama manusia gitu, gampangnya ya beliau sampaikan. Nah, terkait tadi hal tersebut, ilmu hati tadi, ternyata pas saya pulang itu kemudian ada muncul gitu ya nasihat dari teman biasa di grup WhatsApp. Alhamdulillah plek banget sama yang diingatkan sama beliau tadi. Jadi hadisnya itu hadis riwayat Abu Daud, nanti teman-teman bisa kita simak bersama ya. Yang kurang lebih isinya nanti saya tuliskan juga di video ini. Seorang muslim dengan budi pekerti yang baik itu bisa menyusul derajatnya orang yang senang sholat ataupun sholat malam ataupun puasa. Mohon maaf ini saya agak lupa, nanti saya tuliskan di video ini hadisnya teman-teman. Nah dari situ ternyata, oh ya Allah, ini tuh ilmu singkat ya, ilmu yang simple gitu, tapi ternyata keutamaannya besar sekali. Oleh karena itu teman-teman semua, ini dari sini saya mengingatkan diri saya pribadi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita istilahnya mencoba belajar mengeloskan hati ya dengan ilmu hati tadi. Semoga kehidupan kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan tentunya lebih sukses. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.